Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini kasus pembunuhan Kim Jong Nam di tengah ketegangan antara Malaysia dan Korut? Kita akan bergabung dengan reporter Dodi Kusmayadi dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dodi, bagaimana media Malaysia sendiri menyikapi hubungan kedua negara hingga saat ini? Baik saja, tidak pemirsa, media Malaysia sendiri menyikapi hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara yang memanas. Belakangan ini juga menyampaikan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terkait aksi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Dan terakhir adalah Korea Utara maupun Malaysia saling sandera warga mereka karena dipicu oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari kemarin yang melarang warga negara Malaysia keluar dari Korea Utara sepanjang proses identifikasi maupun investigasi yang dilakukan polisi Malaysia mengganggu atau tidak bisa menjamin keamanan warga Korea Utara di Malaysia. Dan hal itu dibalas oleh pihak Malaysia sendiri beberapa jam setelah itu, di mana warga Korea Utara di Malaysia tidak boleh keluar dari Malaysia. Dan aksi pemerintah Malaysia sendiri tidak hanya melakukan pelarangan, tapi juga sempat menahan sekitar 37 warga Korea Utara di kawasan Bintulu, Sarawak pada hari kemarin, di mana 37 warga Korea Utara tersebut bekerja di bidang konstruksi dan dinilai tidak memiliki atau melanggar izin kerja di Malaysia. Sementara itu juga pada hari kemarin pihak pemerintah Malaysia melakukan rapat dan Majelis Keselamatan Negara, di mana hasil keputusannya sendiri mereka menilai bahwa proses hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Korea Utara masih akan tetap dipertahankan, dan mereka akan meminta Korea Utara untuk melepaskan seluruh warga Malaysia yang ada di Korea Utara. Sejauh ini catatan dari Kementerian Luar Negeri Malaysia sendiri, ada 11 warga Malaysia yang tinggal di Korea Utara atau di Pyongyang. 2 di antara mereka adalah staf dari PBB, sementara sisanya adalah staf dari kedutaan Malaysia di Pyongyang bersama keluarganya. Demikian, Reza. Iya, Dodi, lalu bagaimana dengan keamanan sendiri, baik itu dari warga Korea Utara yang berada di Kuala Lumpur, kemudian warga Malaysia yang berada di Korea Utara. Saat ini seperti apa menurut informasi yang Dodi dapatkan? Informasi yang didapat dari warga Malaysia sendiri yang di Korea Utara memang sangat sedikit karena akses menuju ke kedutaan Malaysia di sana sangat terbatas. Beberapa wartawan lokal sendiri sempat melakukan telepon langsung ke kedutaan Malaysia di Pyongyang, dan warga staf di sana menyatakan bahwa mereka aman, dan mereka meminta pada keluarga di Malaysia untuk tidak khawatir. Dan ada satu staf dari kedutaan Malaysia di Korea Utara sempat mengirimkan foto tentang keluarga mereka yang saat ini berada di Pyongyang. Dan bernama atau berita Malaysia sendiri sempat mengontak satu wanita warga Malaysia yang bekerja dan tinggal di kawasan Korea Utara atau di Pyongyang, menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu putusan dari pemerintah Korea Utara yang melarang warga Malaysia untuk keluar dari Pyongyang, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya tegangan ini hanya bersifat di kedua antar pemerintahan sini, sementara di grassroots, di mana rakyat Malaysia maupun rakyat Korea Utara yang ada di Malaysia itu sebenarnya tidak terlalu banyak terpengaruh. Memang pemerintah Malaysia sendiri sempat menyatakan khusus untuk warga Korea Utara akan diperhatikan gerak-geriknya di Malaysia, dan apabila ditemukan kesalahan baik itu kesalahan administrasi maupun keimigrasian, mereka akan segera ditangkap dan tentu akan diproses secara hukum di Malaysia. Namun pada umumnya warga Korea Utara di Malaysia saat ini tidak terlalu banyak terpengaruh dengan kebijakan atau keputusan dari pemerintah Malaysia yang melarang mereka untuk keluar dari Malaysia. Demikian. Ya, baik, Dodi Kusmayadi mengabarkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi dampaknya ada di elit politik atas saja ya, karena masyarakat warga aman-aman saja ya. Pemirsa, KBRI Kuala Lumpur telah menemui serta memberikan bantuan untuk konsuleran kepada warga negara Indonesia terduga teroris. WNI tersebut sebelumnya dituduh akan membuat serta meledakkan bom mobil di Kuala Lumpur, Malaysia.
Akses kekonsuleran digelar pada 1 Maret lalu di Markas Besar Polisi Malaysia Bukit Aman, Kuala Lumpur. Kuasa hukum ad interim atau PLT Dubes Indonesia di Malaysia, Andrearno Erwin, beserta staf menemui tersangka teroris di tahanan polisi. WNI berinisial A ini ditahan polisi sejak 21 Februari lalu. Tuduhannya sangat serius, yaitu membuat bom mobil serta akan meledakannya di Kuala Lumpur. Diduga A terlibat jaringan ISIS. Sampaikan oleh PDRM, menurut kami itu masih perlu dibuktikan ya di proses pengadilan nantinya, karena ya pada saat tim KBRI Kuala Lumpur ke sana ya kita tidak menanyakan sejauh itu, tapi itu perlu dibuktikan terlebih dahulu dan proses ini masih panjang. Dan saya rasa kalau kita melihat kasus yang terkait dugaan terorisme ini, proses penyidikan juga mungkin berbeda, pengembangannya memerlukan banyak data dan juga informasi yang mungkin tidak bisa diungkap secara keseluruhan seperti itu. KBRI Kuala Lumpur menyatakan akan terus mendampingi A selama dalam persidangan. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Dodi Kusmayadi, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Kabar siang segera kembali.